Duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Sudah 3 minggu ya kita nggak bertemu. 3 atau 4 ya? 3. 3 kita nggak. 2 ya. 2 minggu kita beribadah di rumah. Iya. Minggu keempat, minggu kelima, minggu pertama Juni 3 kali. Iya, minggu ketiga kita masih beribadah di sini bulan lalu. Ya, 3 kali, ya, 3 kali hari Minggu kita tidak berkumpul bersama-sama di sini. Ya, mungkin anggur berhitungnya 32 ya, karena yang pertama yang minggu keempat dia masih ada di sini. Ya, ya, jadi bersyukur pagi ini kita kembali ada sambil melihat kembali situasi, tapi tetap kita berjaga-jaga, ya. Ya, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kita membacanya secara bergantian. Mari kita baca secara bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi supaya tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 1, 2, 3. Ayat 12 silakan Bapak Ibu. Oh salah ya? Oh 10 saya ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena Kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. tetapi manusia rohani Menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Iya. Ayat 6 dijelaskan di sana, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini,
yaitu penguasa-penguasa yang ditiadakan. Ini Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Sungguh pun demikian. Apa itu? Sungguh pun demikian, kata Paulus. Apa itu yang demikian itu? Apa kira-kira ya? Tentang hikmat Allah. Apa yang diperlukan dalam pemberitaan salib, dalam pemberitaan tentang keselamatan, apa yang diperlukan, apa yang diharapkan di sana. Kadang-kadang orang dalam memberitakan Injil, mereka berpikir dengan gaya, ya, dengan power, kekuatan, dengan pintarnya berkalimat. Aku nggak pandai berkalimat, aku nggak pandai berkata-kata. Mereka berpikir dengan banyaknya yang tahu, banyaknya tahu firman Tuhan. Aku nggak paham, nggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Makanya aku nggak bisa beritakan Injil. Iya, itu banyak alasan-alasan orang. Kenapa orang tidak berani bersaksi, tidak berani beritakan Injil? Karena mereka berpikir bahwa itu disampaikan dengan kata-kata yang sempurna, dengan perkataan-perkataan yang baik, bahasa-bahasa yang sempurna, yang akurat, begitu ya. Aku kan bukan orang sekolahan, mengatur kalimat, mengatur kata-kata pun aku tak pandai. Itu banyak alasan orang seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus? Kita melihat pada pasal 2 ayat 1 ini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ya, saya mau baca di sini bahasa Karo sebentar. Nanti saya terjemahan bebasnya ya bagi yang tidak mengerti. Iya. Amin bagi dia beritakan kami ngeberita karena kepentaran dan kalah engkau dewasa. Ini terkenal. Iya. Apa yang diberitakan Paulus? Berita kepentaran, berita hikmah. Yang disampaikan Paulus mau menyampaikan tentang hikmat yang benar kepada jemaat di Korintus. Kepada siapa disampaikannya? Kepada orang yang sudah dewasa secara rohani. Iya. Kalau kita lihat ayat 18 pasal 1 itu, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Iya. Kadang-kadang kita berpikir dengan kata-kata, dengan pintarnya berkalimat, tapi bukan karena itu. Oleh karena hikmat daripada surga, hikmat Allah. Kalau jemaat Korintus ini bisa dikatakan mereka adalah orang Kristen duniawi, orang Kristen dunia. Bagaimana orang Kristen duniawi? Kalau bahasa karunia dibilang kalau si lengah dewasa ini terkena. Orang yang dewasa imannya dan orang yang belum dewasa imannya. Kadang kita berpikir kalau orang sudah dewasa imannya itu, ya, bagaimana itu? Bukan berarti gak beriman ya. Kalau bahasa Alkitab dikatakan orang Kristen duniawi, orang duniawi, ya, itu adalah orang yang belum dewasa, kini terkena imannya. Kenapa mereka katakan belum dewasa? Kalau kita lihat jemaat Korintus ini latar belakangnya kan cukup kaya mereka. Bukan hanya kaya secara materi,
harta dunia, bukan. Tapi mereka kaya dalam karunia. Karunia-karunia di tengah-tengah jemaat ini cukup banyak. Karunia mengajar, karunia bahasa roh, karunia bernubuat, dan karunia-karunia yang lain. Ya, cukup kaya. Bahkan mereka juga kaya dalam pengetahuan. Itu katanya dalam ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Iya, berkata-kata pun mereka bisa. Pengetahuan mereka juga ada. Mereka memiliki ilmu-ilmu filsafat. Dan mereka juga itu kaya dalam karunia-karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Iya. Jadi kalau seperti itu kan sebenarnya jemaat ini jemaat yang cukup bagus ya. Tapi apa yang diingatkan oleh Paulus kepada mereka? Iya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Ya, ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat ini. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Kepada orang Korintus ini juga dikatakan di sana bahwa ada di antara mereka itu dalam dosa percabulan. Ya, ada juga di sana. Ada orang yang hidup dengan istri bapaknya, macam-macam di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada di antara mereka ini berantem satu dengan yang lainnya, mengatakan aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, kami golongan Kefas. Mereka mengidolakan penginjil-penginjil mereka, hamba-hamba Tuhan mereka. Mereka tidak bukan mengutamakan Kristus, bukan pikiran Kristus yang ada di dalam diri mereka. Ada perselisihan di antara jemaat, ada persengketaan, ada perpecahan, ada lagi perselingkuhan dan sebagainya. Itu yang ada di tengah-tengah jemaat ini, sehingga bisa dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang duniawi, belum dewasa secara rohani. Nah, dengan demikian bisa kita katakan di sana bahwa Paulus mengingatkan mereka supaya berhikmat. Hikmat yang dari mana? Hikmat yang dari atas, hikmat yang dari surga, hikmat yang benar. Iya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Bagaimana dikatakan hikmat Allah dan hikmat manusia? Hikmat dari manusia itu adalah secara pemikiran mereka, kebijaksanaan mereka, pengetahuan mereka. Mereka mengatur dengan semuanya. Tapi hikmat yang dari Allah itu, apa yang tidak pernah dilihat dalam mata, apa yang tidak pernah didengar itu Tuhan nyatakan. Kita bisa mengerti inilah kehendak Allah atau bukan kehendak Allah. Kalau hikmat ini dengan bijaksana itu beda tipis. Ya, beda tipis itu. Tapi hikmat ini nilainya lebihnya itu adalah dari Allah. Sedangkan kalau bijaksana itu adalah dari pikiran, dari manusia. Dari pikiran kita itu kalau bijaksana, kita bisa mengatur keuangan, itu pikiran kita bisa juga. Kita bisa mengatur kata-kata kita, itu bisa dari pikiran kita. Tapi kalau hikmat itu dari hati nurani kita. Bagaimana hati nurani yang dikuduskan oleh Allah itu, itulah yang memimpin. Lebihnya itu adalah mengarah kepada firman Tuhan, hal-hal yang rohani. Orang bisa berhikmat akan hal itu. Nah, hikmat yang benar itu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Seperti yang dia katakan pada pasal 2 ayat 1 itu, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Bukan dengan kata
sebagai orang yang memiliki otak yang jenius, otak yang pintar, orang yang punya keberadaan, punya latar belakang sebagai murid daripada Gamaliel, yang banyak tahu akan firman Tuhan, banyak tahu akan Taurat. Biasanya orang pintar itu bisa pintar bernegosiasi, bisa nanti salah orang, salah dia pun dia bisa benar. Ini orang pintar bisa melakukan seperti itu. Artinya di sana bahwa dia bisa membuat, memang katakan kalimatnya itu bisa dia menang. Makanya ada kadang-kadang dengan orang berbicara itu ada katanya menang 1000 kita payah, apalagi menang. Iya. Ya, mereka memang bisa berkalimat begitu ya. Kan saya nggak bisa. Saya kalau memang sudah salah ya salah. Ya nggak tahu lagi membuat seperti apa. Bukan berarti membela diri ya, tapi orang pun memang bukan membela diri. Tapi memang dia bisa membuatkan kalimatnya. Ini artinya orang yang hikmatnya ada dari dirinya. Tapi bukan yang sedemikian dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Paulus itu, kalau dilihat dari pribadinya sendiri, dia cukup bisa melakukan hikmat manusia. Dia pintar, dia punya pengetahuan yang banyak, dia punya guru yang besar, tapi dia bukan gunakan untuk itu. Ketika dia datang ke tengah-tengah orang Korintus itu, ketika kita datang kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, apa yang mau kita sampaikan kepada mereka? Berita tentang salib. Menurut manusia, hikmat manusia mengatakan berita tentang salib itu adalah kebodohan. Kenapa kebodohan? Ya, karena yang diberitakan itu siapa? Yesus yang mati. Ya kan? Ya. Yesus belum diberitakan, dia kan anak manusia, dia kan manusia biasa. Orang berpikir bodoh kalau memberitakan tentang Yesus yang mati itu, padahal itu adalah merupakan kunci daripada membuka pintu surga itu. Ya. Orang berpikir bahwa kalau kita ini melakukan yang benar di mata Tuhan, mereka berpikir bodoh. Apa ini? Cukuplah jadi orang Kristen datang ke gereja, duduk, dengar firman Tuhan, pulang. Cukuplah ketika aku datang ke gereja, aku baca Alkitab. Lalu kemudian sekali-sekali aku baca di rumah. Cukuplah begitu saja. Ya. Itu sering kali orang berkata seperti itu. Gak usah melayani, gak usah melakukan ini dan itu. Memang kita tergantung kepada bagaimana Tuhan mendorong kita, menaruh itu dalam diri kita. Tapi satu hal yang perlu kita renungkan di sini adalah bagaimana Tuhan memberi hikmat bagi kita. Bagaimana ketika kita mau menyampaikan suatu kebenaran firman Allah itu dengan hikmat, bukan dengan kata-kata. Itu yang dikatakan oleh Paulus tadi. Bukan dengan kata-kata yang indah, baik juga dalam menyampaikan pujian, memimpin pujian, baik juga dalam bersaksi, bukan dengan kata-kata yang indah. Bukan itu dasarnya yang paling penting. Sudah kita atur bisa kalimatnya dari atas, pendahuluan yang pokok. Tidak salah kalau seperti itu juga. Tapi bukan di situ. Tapi bagaimana hikmat yang daripada Allah itu diberikan kepada kita, dan itulah yang membuat kita itu bisa berkata-kata. Paulus menyatakan itu. Aku datang kepada kamu bukan dengan hikmat, bukan dengan kata-kata, menyampaikan tentang kesaksian Allah, ya, tetapi dengan hikmat yang dari Allah. Kalau bahasa kalau tadi dikatakannya lalu, tapi kepentaran lalu kepentaran. Saya ulangi sekali lagi ya. Amin. Bagi dia yang beritakan kami memberitakan kepentaran, manakala si dewasa ini terkenal. Tapi kepentaran lalu kepentaran zaman si kedua. Hikmat itu disampaikan kepada jemaat di Korintus, tapi bukan hikmat dari dunia ini. Bukan kepentaran, bukan hikmat dunia, bukan kebijakan dunia ini, bukan pengetahuan dunia ini, tapi kebijakan daripada Allah sendiri yang disampaikan kepada jemaat di Korintus itu. Apa isinya di sana? Iya, dikatakan di sini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu
selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi beritanya itu apa? Bukan soal kepintaran, bukan soal politik, bukan soal kebolehannya, bukan soal kekuatannya, kepintarannya, bukan. Tapi soal apa? Soal salib, soal apa di sana dikatakan? Soal di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu di bumi ini, tujuannya di sana adalah Kristus. Bagaimana aku hidup memuliakan Kristus? Hikmat yang berasal dari Dia, baik dalam berkata-kata, baik dalam bertindak, itu juga ngomong kita. Bukan soal pintarnya kita berkata-kata, tapi seperti apa Tuhan akan memimpin hidup kita. Nah, ini yang disampaikan. Sungguh pun demikian, Paulus menyampaikan hikmat juga kepada mereka ini, tapi hikmat yang bukan berasal dari manusia. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat ke di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Paulus mau memberi hikmat, memberitakan tentang hikmat, tapi bukan hikmat dari penguasa-penguasa dunia ini, karena penguasa-penguasa dunia ini akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dari rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu? Hikmat Allah yang tersembunyi. Apa hikmat Allah yang tersembunyi itu? Hikmat itu adalah, bisa dikatakan di sini adalah apa ya? Pengetahuan, tapi lebihnya itu adalah kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Iya. Bukan berarti yang dikatakan di sana adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Katanya ya, hikmat dari Allah itu tidak ada penguasa dari dalam dunia ini yang mengenalnya. Tetapi kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, ini berbicara tentang penguasa dunia, imam-imam kepala pada zaman di mana Yesus waktu dia disalibkan, ahli-ahli Taurat. Seandainya mereka mengenal hikmat Allah, menerima hikmat Allah, mereka tidak akan menyalibkan Yesus itu. Iya. Dan hari ini pun kalau mereka menerima hikmat Allah, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak akan memberontak kepada salib itu. Mereka pasti akan menerima salib, menerima kematian Tuhan Yesus dalam hidupnya secara pribadi. Kalau mereka memiliki hikmat yang daripada Allah. Iya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam kita? Saya mau tanya, siapa yang tahu diri kita? Hah? Siapa yang tahu diri kita? Siapa? Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Perpendik pusuk latar tokohi. Iya kan?
Kan gitu ya. Hati nurani ini nggak bisa dibohongi. Hanya kita yang tahu. Siapakah yang mengerti roh manusia? Apa yang ada di dalam dirinya selain daripada roh manusia itu sendiri? Iya. Seperti itu juga, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Tidak akan bisa. Bagaimana kita bisa memahami tentang Dia, Allah yang tidak kelihatan? Tidak akan bisa. Bagaimana kita mengerti arti kematian Yesus di kayu salib? Tidak akan bisa. Kalau bukan roh Allah sendiri diberikannya kepada kita. Jadi ketika kita menerima roh Allah itu dalam diri kita, kita menerima hikmat yang daripada Allah itu. Bagaimana bisa terjadi? Kita bisa berhikmat. Hikmat Allah itu ada pada kita hanya dengan kita itu tetap punya komunikasi dengan Dia, tetap kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap kita ini menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga kita bisa berhikmat. Iya, hikmat. Apa katanya? Lebih baik tinggal di suatu rumah daripada ada yang ingat? Hah? Ada yang ingat ya? Ibu-ibu ada yang ingat? Lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal dengan perempuan yang bagaimana? Oh, makanya ini gak menang-menang kita ya. Dengan perempuan yang cerewet. Ini kan kata-kata hikmah. Oh, ketika kita membaca firman ini, kenapa suamiku gak betah di rumah? Karena ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal dengan perempuan yang cerewet. Ya. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, oh, kalau kita berjuang dengan kata sendiri, nggak usah cerewet, besok aja cerewet layak, nggak bisa. Tapi kalau kita ingat ada perkataan Tuhan, oh, seperti ini rupanya Tuhan katakan. Siapakah yang bisa melakukan itu? Kalau ada roh Allah di dalam kita itulah baru bisa kita tunduk kepada Allah, sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan ini. Hikmat itu diberikan bagi kita. Dari siapa hikmat itu? Dari Allah sendiri. Makanya Paulus mengatakan semua demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Artinya yang telah dewasa secara ini. Karena banyak di antara mereka yang tidak dewasa. Pertengkaran terjadi, perselisihan terjadi. Sudah bertobat, sudah menerima Tuhan, sudah. Sulit menerima satu dengan yang lain. Karakter saya nggak berbeda, karakter saya berbeda dengan karakter saudara. Sehingga sulit bagi saudara menerima saya, sulit bagi saya menerima saudara. Tapi kalau roh hikmat yang ada di dalam sini ada, roh yang dari Allah itu yang membuat kita berhikmat. Bagaimana kita bisa merangkul mereka, bagaimana kita bisa dekat dengan mereka? Roh Tuhan yang memimpin kita. Makanya dikatakan seperti ada tertulis tadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau dipikir-pikir sulitnya aku mengasihi seseorang. Dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir siapa? Itu hikmatku, menurut pikiranku. Sulit loh. Dengan segala perbuatan yang dia lakukan. Bukankah kita semua memiliki orang-orang yang seperti itu?
Mungkin ada juga kita terlahir ini luar biasa ya, sempurna kita dilahirkan. Kita ini nggak terlalu tidak terlalu cerewet, tidak terlalu tidak terlalu sombong, tidak, pokoknya baiklah. Ada memang ukuran manusia seperti itu. Dia terlahir dengan memang kebaikan, artinya dengan segala keberadaannya itu adalah normal begitu ya. Kalau saya terlahir orang yang tidak normal kan begitu ya, dilahirkan dalam keluarga yang memang ya punya karakter yang memang sangat-sangat buruk ya, punya emosi yang tinggi ya. Tapi bukankah ini kalau bukan hikmat yang dari atas yang menguasai pikiran dan hati saya? Gak bisa saya. Tapi bila hikmat Allah diberikan, hikmat yang dari Tuhan itulah yang akan memimpin kita, yang akan mengajari kita apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan sediakan ini. Gak pernah kita lihat dengan mata kita sendiri tentang keselamatan itu, tapi Tuhan sediakan itu bagi kita untuk melihat Tuhan dalam semuanya itu. Saya dulu sebenarnya gak mau menjadi hamba Tuhan, tapi ketika saya melihat bagaimana perbuatan Tuhan, ya tentu Tuhan oleh karena panggilan salah satunya. Tapi kenapa saya semakin kuat itu? Betapa Tuhan mengingatkan saya, percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu yang Tuhan katakan sejak saya percaya kepada-Nya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menambahkan satu demi satu anggota keluarga itu mengenal Tuhan dengan benar, membuat saya takut kepada Tuhan, membuat saya tidak berani untuk tidak melangkah, untuk lebih mengasihi Tuhan, membuat saya tidak berani untuk tidak mengambil keputusan untuk menerima panggilan itu. Sampai ya, ibu saya yang buta huruf pun bisa dijangkau oleh Tuhan, bolang saya pun yang dukun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Sejak itu saya katakan, Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, saya tidak pernah melihat keselamatan sedikit pun, karena kami dilahirkan bukan sebagai keluarga Kristen. Kami tidak pernah diajarkan tentang Yesus Juru Selamat, tidak pernah. Tapi saya melihat akan hal itu. Ada hikmat yang Tuhan beri bagi saya ketika saya memikirkan, merenungkan akan panggilan itu. Tuhan memberikan kepada saya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak melayani Tuhan. Itu saya tuliskan ketika saya menuliskan sebuah kesaksian panggilan itu. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak melayani Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, opung saya, nenek saya tidak pernah mendengar nama Yesus. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah keluarga yang sangat terbatas, di tengah-tengah keluarga yang berada dalam kepahitan, Tuhan mengambil saya. Saya bersyukur karena itu. Jadi kapankah itu saya diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan untuk mencari hamba-Nya. Bagaimana dalam bertindak, dalam bagaimana dalam berkata-kata, ini pun perlu kita minta hikmat kepada Tuhan. Tapi hikmat itu akan diberikan oleh Tuhan, akan diajari oleh Tuhan, ditambahkan oleh Tuhan, seiring dengan bagaimana hidup kita bergaul dengan Tuhan, seiring dengan bagaimana kita itu memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Hikmat itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Hikmat dalam berkata-kata, hikmat dalam bertindak, hikmat dalam melakukan sesuatu. Ya, seiring dengan rencana renovasi gereja ini kemarin kan kita memikirkan ini, melakukan, Tuhan akan mengajari kita berhikmat. Kalau kita bersekutu dengan Dia, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan mengajari kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar kita. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Roh manusia, roh saya ini sendiri yang tahu tentang saya. Saudara tidak tahu.
Itu Galatia pasal 4 itu mungkin ya. Setelah kena waktunya, ya itu dan seterusnya itu. Allah, kamu disebut bukan lagi anak, ya diberi rohnya kepada kita. Kapan diberi rohnya kepada kita? Ketika kita percaya. Roh Allah dimataikan di dalam diri saudara dan saya. Sejak itu kita mengenal Dia, ya Aba, ya Bapa. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak. Punya persekutuan dengan Allah, punya hubungan dengan Allah. Dia Bapakku, aku anaknya. Dan ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan Dia, bukankah Dia memberikan roh hikmat kepada kita? Hikmat yang dari atas itu, hikmat yang tidak pernah habis. Kalau hikmat dari dunia ini akan lenyap, kepintaran daripada manusia dunia ini akan lenyap. Itu hanya sementara sifatnya. Tapi hikmat yang daripada Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita menerima hikmat daripada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan lewat hidup kita, apa yang Tuhan katakan dalam setiap keputusan yang kita ambil, dan Allah sendiri yang memberikan roh. Inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat ini, supaya mereka menerima hikmat yang benar, supaya mereka menerima hikmat yang daripada Allah, bukan mengandalkan pikiran mereka, bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat yang dari atas itulah yang kita terima. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau kita belum menerima roh Allah, tetap akan dunia ini yang kita pandang, tetap tujuan hidup di bumi ini akan kita pandang. Kita akan berputar-putar terus di sana. Malah bagian ngeluh, kan itu selalu terjadi. Bagian terlalap, itu terus yang kayak mana lagi di hidup. Ya gaji pun cuma sekian, terbatas. Apa yang harus kulakukan dan sebagainya. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau ada roh Allah yang menuntun kita, memberi kita hikmat, apa yang harus dilakukan? Tuhan akan berbicara. Seperti yang pernah saya katakan dulu, saudara saya masih mengajar di SMA negeri saya, Kuala, saya bilang bahwa gaji saya yang hanya cukup untuk ongkos saja. Apa yang harus saya buat Tuhan? Saya ingin mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberi hikmat apa yang harus dilakukan. Tuhan yang mengajari. Hari ini pun Tuhan mengingatkan lagi, Tuhan memberi hikmat lagi. Tuhan, apa yang harus saya buat? Kalau apa yang saya terima itu terbatas, saya tidak mau hanya memberi persembahan persepuluhan, tapi saya mau mendukung pekerjaan Tuhan yang lain. Sebagai hamba Tuhan, saya memberi juga persembahan. Apa yang harus saya buat? Saya Tuhan beri hikmat apa yang harus dilakukan. Seperti apa mau dibuat? Pikirkan, doakan kepada Tuhan. Yang manakah yang Tuhan buat? Ya. Tuhan mengajari, lakukanlah yang ini. Ya. Hikmat yang dari Tuhan, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Makanya perlu kita menerima hikmat dari Tuhan. Tapi awalnya yang dasarnya adalah roh Allah. Siapakah yang dapat mengenal roh Allah? Hikmat Allah tersembunyi loh. Bagaimana kita bisa menerimanya atau tersembunyi? Tentu saja ketika kita membuka hati melihat Tuhan, dan Tuhan kita terima, Tuhan Yesus kita terima, roh Allah akan diberikan kepada kita. Rohnya itu yang akan memberi kita hikmat. Rohnya itu yang akan mengajari roh kita ini. Kalau roh Allah sudah ada di sini bagaimana? Tidak akan pernah tinggalkan di kita. Kalau roh Allah tetap ada. Itu yang akan mengajari kita. Kita tidak menerima roh dunia yang 12 itu ya, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi kepada kita. Dan karena kami
hal-hal yang rohani. Kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ini yang diajarkan oleh Paulus. Ketika roh Allah ada, kita bisa berbicara tentang karunia-karunia. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Manusia duniawi itu siapa? Orang yang belum dewasa secara iman tadi, itu manusia duniawi. Yang masih tukang racun, udah ada masalah dengan si A, nggak usah lagi ke gereja. Ya kan, itu kira-kira. Lah tapi ukurna, tapi aku udah gereja sekali dah. Ya lah tapi ada diukur dulu. Itu masalah kerja. Masa kamu berantem sama suami itu? Masalahnya siapa? Tuhan, kan gak cocok. Iya. Ini yang paling. Udah gak cocok lagi, udah aku gak mau lagi melayani, udahlah. Namanya belum itu, belum dewasa salah, masih manusia duniawi. Ya, makanya dikatakan Paulus di sini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Begini firman Tuhan bilang, harus kamu kasihi musuhmu. Apa bilang? Aku belum bisa, kamu memang gak bisa, saya memang gak bisa mengasihi musuh. Tapi roh hikmat yang Tuhan berikan itu baru bisa. Bisa kamu mengasihi musuh? Kawan belum tentu ya? Iya kan? Kawan belum tentu kita kasih. Ini Tuhan bilang apa? Musuh pula nggak bisa. Maka kalau nggak bisa kamu bilang, saya nggak salahkan saudara. Memang nggak bisa kalau saudara. Tapi kalau ada roh Tuhan di dalam diri saudara, siapakah gerangan dapat mengenal Allah kalau bukan roh Allah sendiri? Tapi karena roh Allah sudah diberikan kepada saya dan saudara. Kecuali kalau roh Allah belum dipraktekkan dalam diri saudara. Kalau roh Allah ada dalam diri saudara, roh itu akan menyala-nyala. Roh itu tidak akan tinggal diam untuk melakukan firman Tuhan. Maka hikmat yang benar itulah hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Allah, pengertian yang dari Tuhan, bukan pengertian dari otakku sendiri, bukan pengertian dari dalam hatiku, bukan hanya hati nurani ini. Hati nurani ini bisa salah kalau belum dikuduskan oleh Roh Kudus. Tapi kalau hati nurani ini dikuduskan, barulah kita bertindak dengan benar. Maka ini gak gampang, ya, gak gampang. Kalau kita tidak melihat Tuhan, kita gak bisa melakukan ini. Dan karena kami menafsirkan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Itu kan bodoh, itu kan katanya. Kalau orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Itu kan kebodohan, kan gitu ya? Itu kan kebodohan itu namanya. Bagi siapa? Manusia yang belum dewasa rohani, manusia yang duniawi. Ada kami dengar beberapa hari yang lalu di satu tempat di mana kami kita melayani, mereka setengah hari katanya ngotot di kamar mandi umum, tempat mengambil air di suatu kampung. Oleh karena memperdebatkan satu firman Tuhan. Saya tidak mau bahas jadi Kristen katanya. Nggak bisa, itu benar. Aku kalau nanti bisa dilakukan firman Tuhan itu, potong kupingku ini katanya pula. Masa katanya barang siapa meninggalkan rumahnya, ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, akan kuberikan 100 kali lipat. Tambahannya pula, mana mungkin kalau tinggalkan istri berikan 100 kali lipat kata. Lo bagaimana? Enggaknya gitu maksudnya baru katanya mendengar pula. Iya gitu katanya, yang kita itu ngotot sampai setengah hari, sampai masak begitu kan aneh gitu seperti itu. Jadi kalau seperti ini tidak perlu diperdebatkan. Jadi kalau orang duniawi itu sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu? Ada orang yang matang. Tadi ya, kan sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang matang.
Matang itu bagaimana? Matang itu siap dikonsumsi. Kalau nasi yang sudah matang siap untuk dimakan, buah yang sudah matang siap untuk dinikmati. Matang secara rohani, siap dalam bentuk apapun, maka perlu kita matang secara rohani. Jangan mau mengkal terus. Macam kali mengkal. Kemarin kami diantar sama Bapak Daniel Sitorus, mangga. Sebenarnya mangga ini aroma manis, tapi yang diantarkan kepada kami asam. Saya potong mangga itu sebelah manis, sebelah asam. Rupanya masih muda. Karena makan tupai, maka diambillah semua, dipanen semuanya. Tapi kemarin diantarnya lagi. Macam pun Pak Liat bilang, oh iya katanya, kemarin diantarnya lagi. Manis ternyata yang itu. Kenapa? Karena sudah matang. Cukup matang sudah. Yang tadi rupanya sudah 4 hari pun di sini belum masak-masak. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, matang secara rohani itu kita perlu supaya hikmat yang dari atas itu sungguh-sungguh menguasai kita. Hikmat yang dari surga itu bisa kita nikmati. Sebenarnya lebih enak matang daripada mengkal. Mana lebih enak matang daripada mengkal? Lebih enak matang. Kerohanian juga seperti itu sebenarnya. Lebih enak yang matang secara rohani. Tapi orang tidak memilih yang matang itu, memilih yang sederhana saja, memilih yang pas-pasan saja. Sebenarnya saudara tidak bertumbuh bukan karena yang lain, tapi karena saudara sendiri malas belajar firman Tuhan, malas melakukan firman Tuhan dengan seperti apa yang Tuhan katakan, sibuk dan sebagainya itu semua, sehingga kita tidak matang, tidak dewasa secara rohani. Akhirnya apa yang terjadi kalau tidak dewasa secara rohani? Sama seperti jemaat Korintus. Ada saja masalah di antara mereka. Teman-teman jemaat ada masalah, dalam keluarga ada masalah. Jadi kalau nggak masalah rohani, maka sangat perlu matang secara rohani. Maka Paulus katakan di sini, aku berbicara kepada kamu yang sudah matang, tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tidak ada satupun yang bisa menilai, memiliki pikiran Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada? Paulus memiliki pikiran Kristus, sehingga dia mengatakan apa yang dulu anggap untung, sekarang kuanggap sampah oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus. Sekarang kuanggap rugi, dan aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan mata kepada apa yang ada di hadapanku, itu panggilan surgawi, dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah yang disediakan bagiku. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Oleh sebab itu dia menyampaikan berita ini kepada jemaat di Korintus. Korintus itu terkenal kaya sebenarnya, mereka cukup baik, tapi mereka itu belum dewasa secara iman. Mereka disebut sebagai manusia duniawi karena mereka masih memecah-mecahkan diri, mereka masih mengkelompok-kelompokkan diri, masih ada permasalahan di tengah-tengah jemaat, masih ada permasalahan di tengah-tengah keluarga mereka, dan ada banyak dosa yang terjadi di sana. Makanya Paulus ingatkan mereka pada pasal 13 apa katanya tentang kasih. Sekalipun kamu memiliki dapat berkata-kata dengan banyak bahasa, berbagai-bagai bahasa, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu sama seperti gong yang berkumandang, tidak ada artinya. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Sekalipun kamu dapat berdumpuan, tapi kamu sama seperti canang yang gemerincing, semuanya tidak ada gunanya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, roh hikmat daripada Allah, roh
yang benar itu, hikmat yang benar itu adalah hikmat yang berasal dari surga, bukan hikmat manusia yang hanya sementara, bukan pengetahuan daripada manusia, baik dalam menyampaikan firman Tuhan, baik dalam bertindak, baik dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga kita. Mari undang Tuhan Yesus, hikmat yang daripadanya itulah. Belajarlah menerima hikmat daripada Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam bertindak, baik dalam studi, baik orang muda dalam studi, dalam mencari tempat hidup, menemukan tempat hidup. Carilah hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak pernah salah. Kalau ini kata Tuhan, sekalipun nanti jalan itu berbatu-batu, sekalipun sulit, kita sanggup untuk melewatinya karena kita tahu ini dari Tuhan. Tapi kalau ini karena perasaan kita akan kecewa. Dan siapakah yang dapat mengerti akan hal itu? Hanya orang-orang yang sudah manusia rohani, matang secara rohani. Perlu kita matang. Bagaimana supaya matang? Ya, itu diproses oleh kebenaran firman Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan akan tetap ada. Yang pertama adalah bagaimana kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, bagaimana kita itu punya aktivitas dengan Tuhan, bagaimana kita punya koneksi dengan Tuhan, bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu akan membuat kita mengerti hikmat yang dari Allah. Apapun yang kita lakukan itu, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan memberikan hikmatnya bagi kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa.